Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat pemburu barokah dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sehat wal afiyah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya bersama Al-Ustadz Muhammad Miftahur Rahman akan mengangkat tema tentang akhlak kepada ahli ilmu. Pertanyaan yang masuk di website kami banyak sekali, tapi kami pilih pertanyaan yang memang itu baik dan manfaatnya banyak untuk kita semua. Pertanyaan tentang akhlak kepada ahli ilmu. Saya pribadi Ustaz, selaku penuntut ilmu, dan teman-teman sahabat pemburu barokah selaku penuntut ilmu, ingin merasakan keberkahan dan manfaat daripada ilmu yang kami dapatkan. Bagaimana cara kita memuliakan ahli ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'dah. Para sahabat pemburu barokah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan, tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan syariat Allah, tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan ajaran Rasulullah, itu tidak ada yang baik, semua baik. Karena Rasulullah mewariskan kepada kita ilmu. Ilmu yang kita dapatkan itu adalah melalui para ulama. Maka pertanyaannya dari saudara kita adalah melalui perantara teman kita sendiri, Ustadz Imam, bagaimana cara kita memuliakan para ahli ilmu. Kita bisa diakui sebagai seorang ahli ilmu, sebagai penuntut ilmu agama, penuntut ilmu syariat Rasulullah SAW yang baik. Yang paling utama dan paling utama adalah menghargai terhadap sesama ahli ilmu. Ini yang paling pertama. Siapapun itu orangnya, entah dia usianya itu di bawah kita, entah itu ibaratnya seumuran dengan usia kita, terlebih apabila usianya di atas kita, maka kita wajib menghargai. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada ilmu Rasulullah SAW yang dibawa oleh beliau, sehingga itu pemahaman sampai kepada kita melalui para alim ulama yang dididik terus sampai Rasulullah SAW. Nah, ini adalah hal yang paling utama, menghargai. Maka Nabi sampai mengajarkan kepada kita hal-hal yang paling ringan, paling gampang, paling mudah. Maka kata Nabi apa? Kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang mau belajar ilmu. Seorang guru ataupun orang yang mengajarkan ilmu atau belajar, au muta'alliman, au sami'an, atau orang yang suka mendengar. Maksudnya apa? Yaitu sebagai penuntut ilmu, kita mengaji, belajar. Terus apa lagi? Au sami'an, au muhibban, ataupun orang yang mencintai terhadap orang alim atau orang yang mengamalkan ilmu atau orang yang sedang suka mendengarkan ilmu. Au muhibban, mencintai mereka, salah satu daripada mereka. Terakhir ditetapkan Nabi, wala takun khamisan, dan janganlah kami menjadi yang kelima. Maksudnya ini apa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Maka wajib kita selaku seorang penuntut ilmu yang baik, maka kita wajib
memuliakan mereka. Kita wajib menghormati mereka. Karena apa? Karena ada ilmu di dalam dirinya. Bukan karena ibaratnya apa-apa. Bukan karena dia hanya sekedar usianya lebih tua dari kita. Bukan karena dia usianya lebih muda dari kita. Walaupun usianya lebih muda, tapi ketika ilmunya besar, maka dia menjadi mulia. Maka di sini ada beberapa hadis Nabi SAW yang begitu sangat indah sekali mengenai bagaimana cara kita menghormati, memuliakan terhadap para ahli ilmu dengan cara cinta. Ini adalah ilmu yang paling ringan, mudah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi." Masya Allah. Barang siapa yang mencintai ilmu beserta ulama, maka tidak akan ditulis atasnya setiap kesalahan-kesalahannya semasa hidupnya. Ini mencintai ilmu, dan orang yang mengamalkan ilmu, Allah kasih anugerahnya apa? Ketika dia meninggal dunia, maka apapun bentuk kesalahan yang dilakukan, maka itu sama Allah tidak dianggap dihapus, tidak ditulis. Kenapa? Karena cinta terhadap ilmu dan cinta terhadap ulama yang membawa ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini hanya sekedar cinta. Bahkan di sini selanjutnya apa? Wa man mata ala mahabbatil ilmi wal ulama fahuwa rafiqi fil jannah. Masya Allah, kemuliaan paling besar nomor 2 ini. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mencintai ilmu dan ulama, maka dia akan bersama dengan aku atau berdampingan dengan aku di surga nanti. Bersama siapa? Rasulullah. Rafiqi fil jannah. Coba, ini cuma cinta terhadap ilmu dan ulama yang membawakan ilmu. Bahkan Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita banyak hal. Ketika kita bahkan menghormati orang tua kita datang saja, itu kita disunahkan untuk berdiri walau ketika kita dalam keadaan duduk. Itu yang melahirkan kita, karena itu perantara hidup kita. Maka Nabi bilang apa? Terlebih ulama, terlebih orang yang mengajarkan kamu tentang urusan akhiratmu, maka dia lebih pantas dan lebih wajib untuk dihormati. Kita berdiri, bahkan sampai kalau di dalam kitab At-Tibyan disebutkan apa? Bahkan sampai saking diajarkan kita akhlak, bagaimana cara memuliakan apapun yang berkaitan dengan ilmu. Ketika kita melihat ada orang datang dengan membawa mushaf Al-Quran, maka kita disunahkan berdiri karena menghormati mushaf. Ada Al-Quran, firman Allah. Bagaimana yang di dalam dirinya yang membawa Al-Quran? Bagaimana yang di dalam hatinya ada Al-Quran? Bagaimana yang di dalam dirinya lengkap dengan berbagai macam ilmunya Allah, ilmu yang dibawa, yang akhirnya diturunkan kepada Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai ulama, dan sampai kepada kita. Maka kita harus memuliakannya dan mencintai mereka. Bahkan Nabi SAW pun bersabda, "Man ahabba talibal ilmi, faqad ahabbal anbiya, wa man ahabbal anbiya, kana ma'ahum." Barang siapa yang mencintai para penuntut ilmu, maka sungguh dia itu telah mencintai para nabi. Dan barang siapa yang mencintai para nabi, maka dia akan bersama para nabi. Dikumpulkan bersama para nabi. Kenapa? Nabi pun dalam hadis kan ada, pernah dalam hadis dalam sabdanya bilang apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ketika kita mencintai para alim ulama, para pewarisnya Rasulullah SAW, para ulama, orang-orang soleh,
maka kita pun akan berkumpul dengan mereka. Wa man abghadha talibal ilmi faqad abghadal anbiya wa man abghadal anbiya fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membenci penuntut ilmu, talibul ilm, maka berarti dia membenci para nabi. Dan barang siapa yang membenci para nabi, maka ganjaran yang pantas untuk mereka itu adalah neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik. Maka kita memuliakan bukan hanya sekedar kita menghormati, bagaimana kita pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat. Kenapa? Ketika kita memandang mereka para alim ulama dengan pandangan kasih sayang dan rahmat, maka tanpa kita sadari Allah turunkan rahmat ke dalam diri kita. Allah turunkan ilmu kepada diri kita. Terlebih apabila kita memandang mereka dan sampai mereka memandang kepada kita pun, maka itu adalah ilmu yang akan masuk ke dalam diri kita tanpa kita sadari. Jadi kita menghargai mereka itu bukan hanya sekedar ibaratnya ketika di depan mereka diam, bukan, di belakang mereka pun sama. Ketika di hadapan mereka dan di belakang mereka sama. Bukan kalau di depannya kita memuliakan, ceritanya baik, bla ini itu dan sebagainya. Tapi ketika di belakangnya malah yang ada kita menghujat dan mencaci maki. Itu salah. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man haqqara 'aliman wa huwa munafiqun mal'unun fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menghinakan orang alim, orang yang di dalam dirinya ada ilmu, yang mengamalkan ilmu, maka berarti dia itu adalah orang munafik. Bukan sekedar munafik, kata Nabi, mal'unun fid dunya wal akhirah, dan dia pun akan dilaknat di dunia dan di akhirat itu. Kenapa kok sampai di sini Nabi menunjukkan adanya kemuliaan terhadap ilmu, terhadap orang yang membawa ilmu? Kenapa? Karena ilmu itu adalah wasilah perantara kita, sehingga dengannya kita bisa membedakan mana perkara yang bisa mendatangkan ridha Allah dan mana perkara yang bisa mengundang murkanya Allah, sehingga kita tahu batasan. Oh, perkara ini tidak boleh kita lewati. Kenapa? Karena ini akan mengundang murkanya Allah. Bagaimana kita bisa tahu batasan ini kalau bukan dari seorang guru ataupun seorang ulama, seorang yang tahu ilmu? Jadi dengan itulah kita bisa memahami perantara. Maka jadi di situ Allah meletakkan kemuliaan. Maka sampai Allah sendiri pun di dalam firman-Nya Allah berfirman, bilangnya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan kalimat derajat yang panjang, dengan kalimat jamak. Yarfa'illah, Allah mengangkat ladzina amanu, orang-orang yang beriman, mengangkat derajatnya orang-orang beriman. Itu pasti, orang-orang beriman pasti di sisi Allah itu mulia dan akan Allah angkat derajatnya. Tapi ketika kalimatnya walladzina utul ilma, dan mereka orang-orang juga yang di dalam dirinya ada ilmu, darajat, untuk orang para alimu diangkat derajatnya lebih tinggi. Karena di situ dia paham, karena di situ nanti dia tahu, aku ini adalah hamba. Dia tidak akan berani melakukan kesombongan terhadap siapapun. Dia tidak berani melakukan apapun itu, memandang seseorang, baik itu orang di bawahnya ataupun yang sebaya olehnya, dengan pandangan rendah, tidak akan berani. Jadi sahabat-sahabat pemburu barokah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita muliakan mereka bukan hanya sekedar saja, hanya sejasat. Di depan mereka kita duduk dengan baik, tapi disertai dengan adanya hati yang tulus, hati yang benar, sehingga apapun yang ketika kita ada di hadapannya akan ada menimbulkan masuknya ilmu ke dalam diri. Akan adanya timbul apa? Rahmatnya Allah turun kepada dirinya.
Itulah cara kita memuliakan para ahli ilmu. Jangan memandang karena dia baru belajar langsung kita menganggap lu baru kemarin sore tahu apa sih. Jangan. Tapi harus kita hormati. Kenapa? Karena dia sudah mau belajar. Bahkan pahala dia bisa jadi lebih banyak daripada kita. Kenapa? Dengan susah payahnya dia, dengan perjuangannya dia bisa sampai pada tempat itu. Kita tidak tahu bagaimana susah payahnya dia bisa sampai dan agar bagaimana bisa belajar. Kadang rintangan mereka lebih besar daripada rintangan orang yang menyampaikan ilmu. Jadi bagaimana kita tetap menghargai walaupun kelihatannya, oh ini adalah orang penuntut ilmu, maka kita muliakan. Bahkan di hadis lain banyak sekali, bahkan Allah letakkan kemuliaannya talibul ilmu itu apa? Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung fisabilillah sampai dia kembali. Lanjutannya bahkan sampai banyak para alim ulama yang menjelaskan, kalau andaikan di tengah jalan dia meninggal, maka akhirnya apa? Dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mati syahid. Sampai kemuliaannya semua di hadis-hadis banyak menjelaskan kemuliaan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Sampai seluruh hewan-hewan yang ada di daratan, di lautan, yang di langit memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka siapapun dia yang menuntut ilmu, belajar hukum Allah, hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Maka disitulah nanti akan Allah balikkan kepada diri kita itu apa? Setiap ilmu yang kita dapat akan berkah dan bermanfaat. Ya mungkin ini saja penjelasannya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya mungkin itu saja Ustaz Imam, mungkin ada lagi. Alhamdulillah pencerahan untuk kita dan mudah-mudahan menjadi jawaban yang terbaik bagi teman-teman yang bertanya di website kami. Kami memohon doa kepada sahabat-sahabat pemburu barokah dimanapun agar kami bisa istiqomah untuk mengupload hal-hal yang bermanfaat khususnya di era saat ini. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai jumpa di video berikutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron sudah menyaksikan channel kami. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita saksikan dan kita dengar bersama. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kami tambah semangat upload videonya.